Hai Jivakula, namaku Jamaika dan selamat datang di Q&A bersama Jiva. Hari ini, di video ini, kita akan membahas dan juga mengupas beberapa pertanyaan umum seputar meditasi yang sudah kalian tulis di kolom komentar. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di video ini. Dan tentunya jika ada pertanyaan lainnya, langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan konten Jiva Fit seputar yoga, meditasi, dan juga mindfulness, jangan lupa untuk cek membership di channel YouTube Jiva Fit dengan menekan tombol join yang ada di bawah di sebelah tombol subscribe. Sebagai channel member, kalian bisa mendapatkan konten-konten eksklusif khusus untuk member seperti kelas meditasi khusus dengan black screen untuk kenyamanan yang lebih, emoji khusus, respon prioritas untuk pertanyaan-pertanyaan kalian, dan juga akses ke komunitas channel member. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama mengenai postur di saat meditasi. Jadi sebenarnya meditasi itu bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, dan di posisi apa aja. Artinya boleh sambil duduk, berbaring, ataupun berdiri. Tapi memang biasanya disarankan untuk cari posisi yang nyaman, rileks tapi tegak. Untuk nomor 1, memaksimalkan nafas. Jadi saat nafas itu bisa dalam dan juga lega. Dan juga 2, kondusif untuk kesadaran kita, nggak terlalu pegal gimana, nggak terlalu menyakitkan juga. Nah, namun ini harus dilihat sesuai dengan kondisi masing-masing. Memang biasanya kalau tubuh kita tidak mengizinkan di posisi tertentu, contohnya kalau ada kecenderungan ketika kita berbaring itu malah ketiduran, boleh banget modifikasi aja, coba untuk duduk atau coba untuk berbaring dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan support, kalau pegal di lower back atau di punggung bawah, bisa menaruh bantal di bawah kedua lutut. Kemudian jika saat duduk ada kecenderungan untuk bongkok atau terasa pegal, coba nomor 1 cek terlebih dahulu posturnya. Apakah postur duduk itu sejajar dari kepala, bahu, dan juga pinggul? Karena kalau tidak, kemungkinan besar badan kita akan maju atau mundur yang menyebabkan atau lebih mudah membuat tubuh terasa pegal. Tapi kalau memang nomor 2 masih terasa pegal, boleh coba memodifikasi misalkan dengan menggunakan bantal duduk. Kalau nomor 3 misalkan masih banget terasa pegel nih, aduh nggak bisa tetap bongkok atau aduh sakit, bisa banget coba aja posisi lainnya, misalkan duduk senderan atau berubah ke posisi berbaring atau berdiri. Nah, sama juga kalau misalkan everything else fails, gak ada yang bisa, coba aja dilakukan, dieksperimenkan dengan badan sendiri, posisi lainnya yang bisa mendukung kesadaran saat bermeditasi. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah di saat kita bermeditasi, postur ini bisa mensupport agar kita tetap fokus semaksimal mungkin, agar kita tetap bisa nafas lega, dan tentunya biar tubuh kita juga tersupport sesuai dengan kebutuhannya. Namun, ini tidak berarti kalau kita, lagi duduk meditasi nih, sedikit-sedikit pegel itu langsung boleh gerak-gerak sana-sini, langsung stretching atau ngapain tuh ke sana-sini posisinya. Pertama, tetap harus ingat untuk sadar terlebih dahulu apa yang terjadi. Apakah pengalaman pegal atau sakit atau nggak nyaman itu hanya sesuatu yang kita rasakan aja karena bosan? Atau memang ini adalah sesuatu hal yang tubuh kita minta untuk di-adjust. Nah, karena pengalaman sakit atau tidak nyaman itu sebenarnya juga adalah bagian dari menyadari saat kita bermeditasi. Kalau memang dibutuhkan oleh tubuh, silahkan memodifikasi. Dengarkan tubuh masing-masing. Setiap meditasi ada objektif yang berbeda-beda. Contohnya saat yoga nidra biasanya kita lakukan saat berbaring. Saat meditasi-meditasi lainnya biasanya ada instruksi di depan yang memberitahu apakah meditasi itu sebaiknya dilakukan duduk atau berdiri. Tetap diikuti terlebih dahulu instruksinya, tapi pada dasarnya tentu saja meditasi bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, dan di posisi apa aja.
Kedua, rasa ngantuk. Kenapa baru mulai meditasi aja rasanya udah ngantuk banget? Atau mungkin di tengah-tengah meditasi nggak sadar kok mendadak udah ketiduran aja ya? Atau kepala mungkin udah jatuh-jatuh dan terbangun, waduh masih di tengah meditasi. Jadi ketika kita bermeditasi itu rasa ngantuk adalah sesuatu hal yang sangat-sangat normal. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah terbiasa secara fisik dengan overstimulasi. Jadi tubuh cenderung tegang, kita kurang rileks, dan sama halnya juga dengan mental atau pikiran kita. Banyak sekali pikiran sana-sini dari pekerjaan, apa yang harus dilakukan. Itu semua membuat kita ada di posisi yang stres atau overstimulasi. Jadi ketika kita bermeditasi, kemudian kita ada di posisi yang lebih rileks, lebih tenang, di saat hening, pikiran kita juga lebih hening, tubuh bisa mengartikannya sebagai saat untuk istirahat. Kalau ini adalah apa yang menyebabkan rasa ngantuk, coba dulu pertama-tama untuk rasakan kengantukan tersebut di saat bermeditasi, kemudian kembali ke fokus yang sedang dilakukan di latihan tersebut. Nomor 2, jika memang masih terasa sulit di tubuh, rasanya udah fokus-fokus terus tapi kok masih aja ketiduran, boleh banget coba untuk bermeditasi dengan mata yang terbuka. Jadi daripada menutup mata, boleh dicoba matanya fokus ke satu titik. Kemudian pandangan dihaluskan. Sedikit seperti bengong, tapi pandangan halus juga bisa dilakukan saat bermeditasi. Nomor 3, kalau memang saat bermeditasi maupun melakukan aktivitas lain rasanya aduh kok ngantuk, maybe emang tubuh itu sedang screaming for rest. Jadi bisa aja memang tubuh meminta istirahat, mungkin aja kekurangan tidur atau butuh istirahat lebih. Jadi jangan lupa untuk tetap dengarkan tubuh. Hilangkan jeda iklan, nikmati kelas khusus, dan juga konten eksklusif seperti emoji dan respon prioritas dengan menjadi channel member Jiva Fit. Klik tombol join di samping tombol subscribe yang ada di video atau halaman di channel Jiva. Pertanyaan ketiga yang selanjutnya mengenai nafas. Saat meditasi itu nafas harus lewat mana sih? Dihembuskan lewat hidung, lewat mulut, atau gimana? Secara general, nafas, tarikan, dan juga hembusan dilakukan melalui hidung. Terkecuali memang diinstruksikan untuk melakukan nafas dengan teknik tertentu di meditasi atau latihan tersebut. Ikuti saja panduan dari latihan meditasi, dari instruktur atau dari guidance yang diberikan. Tapi jikalau bingung, bisa dilakukan saja nafas, inhale dan exhale melalui hidung. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4, rasa takut atau halusinasi. Ada yang merasakan merinding saat meditasi atau saat melakukan latihan, terbayang hal-hal yang seram, atau ada visual-visual menyeramkan yang membuat kurang nyaman. Saat bermeditasi, kita menjadi lebih sadar akan pengalaman di luar diri dan juga pengalaman di dalam diri, yaitu perasaan-perasaan maupun trauma yang mungkin kita sadar atau tidak kita sadari. Nah, bayangannya kurang lebih seperti air yang memiliki bebatuan, kemudian kita diamkan, bebatuan itu akan surut dengan sendirinya tenggelam ke bawah air tersebut. Perasaan-perasaan ini bisa dirasakan secara tidak hanya dalam pikiran, namun juga secara fisik. Antara lain, secara fisik bisa saja dirasakan kepanasan, dingin, merinding, ataupun dalam pikiran, bayangan, visualisasi tertentu, hal-hal yang seram, dan halusinasi. Coba untuk tetap bermeditasi, tetap menyadari rasa yang muncul itu, apakah rasa seram, takut, atau rasa fisik lainnya sebagai pengalaman yang sedang dirasakan saat bermeditasi. Jadi, objektif melihat atau merasakan pengalaman takut tersebut. Namun, jika perasaan ini
ada terus-menerus dan sangat amat mengganggu, tolong dikonsultasikan ke tenaga medis yang bersangkutan untuk bantuan lebih lanjut. Bisa saja ada trauma yang memang butuh dikupas lebih dalam, atau bisa saja meditasi yang dilakukan, latihan yang dilakukan, kurang pas dengan situasi yang sedang dialami. Pertanyaan yang selanjutnya, fokus. Kok susah banget ya pas meditasi pikiran kemana-mana? Pikiran melayang, kepikiran kerjaan, makan, harus ngapain, dan lain-lain. Susah banget pokoknya untuk bisa fokus saat meditasi. Bersepeda. Kita nggak lahir langsung bisa bersepeda kan? Pasti ada yang ngajarin awal mulanya cara bersepeda itu bagaimana. Jadi cara mengendarainya bagaimana, itu pun juga kita nggak langsung bisa, nggak langsung mahir, bisa langsung jalan di jalanan. Pasti ada yang namanya proses jatuh bangun, ketika di awal ada tersandung lah, atau mungkin muter-muter salah jadi terjatuh. Dan ketika kita udah bisa bersepeda pun, sudah bisa di jalanan, tidak berarti kita bisa sambil tiduran sepedaan. Tetap ada yang namanya menjaga keseimbangan selagi kita bersepeda. Jadi setirnya kita atur agar tetap bisa lurus berjalan sesuai dengan yang ingin kita tuju. Hanya menjadi lebih mudah aja dibanding ketika kita masih awal latihan bersepeda. Sama halnya dengan meditasi. Yang namanya pikiran kemana-mana itu udah sepaket dengan menjadi manusia. Karena kita tinggal di zaman yang information overload, kita memang sudah terkondisi untuk terus fokus, terus alert, terus agile, terus bergerak ke kanan, kiri, depan, belakang, miring sana-sini. Sama seperti kita sebelum belajar sepedaan. Nah, tapi justru saat kita belajar meditasi, kita mulai menyadari pas pikiran kita itu ke kanan kiri, kok ke sana ke sini melulu. Sama seperti saat kita lagi belajar sepedaan yang masih suka tabrak sana-sini, masih suka jatuh kemana-mana. Tapi kuncinya adalah sadar. Jadi sebelum kita meditasi, bahkan kita nggak tahu kalau pikiran kita itu kemana-mana. Bahkan kita nggak tahu kalau kita cara bersepedaannya salah. Dengan kita bermeditasi, kita mulai menyadari, ternyata fokus dalam satu hal itu sulit. Pikiran kita cenderung lebih ke kanan, kiri, dan belok-belok, meliuk-meliuk kemana-mana. Bukan intinya saat kita bermeditasi itu bisa diam, tetap fokus dalam satu hal, pikiran nggak kemana-mana. Tapi kita selalu mencari balance atau jalan tengahnya. Sama seperti saat kita bersepeda, kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, pasti akan lose balance. Tapi ketika kita bisa menyetir sepeda tersebut menggunakan memori dari tubuh kita bisa mencari jalur tengahnya, balance-nya. Sama halnya kita melatih mental saat bermeditasi, mencari jalan tengahnya, walaupun pikiran memang selalu kemana-mana. Semakin kita sering berlatih, bermeditasi, akan lebih mudah juga untuk menangkap kecenderungan pikiran yang kemana-mana, yang suka berbelok-belok sana-sini, atau tidak biasa dengan yang namanya hening atau duduk diam. Sama dengan bersepedaan, semakin lama kita berlatih, semakin kita nggak usah terlalu fokus, atau biasanya kita bilang nggak usah terlalu dipikirin. Sudah bisa jalan sendiri karena memang sudah terlatih. Pada dasarnya, fokus saat bermeditasi adalah sesuatu yang kita terus aplikasikan. Jadi tidak berarti harus selalu fokus diam, tapi memang sesuatu yang kita cari balance-nya terus-menerus. Nah, Jivakula, itulah 5 pertanyaan dari kalian dari kolom komentar seputar meditasi. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar biar kita bisa bahas di video Q&A dengan Jiva yang selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten Jiva Fit seputar yoga, meditasi, dan juga mindfulness, jangan lupa untuk cek membership di channel YouTube Jiva Fit dengan menekan tombol join yang ada di bawah di sebelah tombol subscribe. Sebagai channel member, kalian bisa mendapatkan konten-konten eksklusif khusus untuk member seperti kelas meditasi khusus dengan black screen untuk kenyamanan yang lebih, emoji khusus, respon prioritas untuk pertanyaan-pertanyaan kalian,
dan juga akses ke komunitas channel member. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah, share ke teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Namaste.